Yan, sini Yan. Nambah-nambahin anggota nih Yan. Ramean, Ada anak kecil siapa kayak di depan suruh kesini. itu biasanya si Puput, ya. Anaknya Puput. Oh, udah ini. Bagas. Ada Dembali ya, Mbak. Balia. Ya, Iya, itu Iya, dia. pergi kata gitu dia bilang. Udah langsung aja Pak Ustadz. Iya. Ya Mel ya? Ya. Ya, sini ya. Jam 11 mah. Iya. Ryan. Masih jam 10 ono. Ryan. Itu jam 10, 11. Jam 11. Ini satunya kurang geser nih. Sini ya. San gitu. Dan jauh aja, dan jauh. Jauh. Emang Pak Ustadz. Fotonya. Bagian dokumentasi deh, bagian dokumentasi. Fotonya. Maka dia banyak. Oh, aja nggak usah apa. Karena ayah ini bukan warga bisa. Sekarang udah jadi wali kan? Denny Ada banyak, Mas Denny. Iya, juga kan banyak. Bukan waduh. Ya bener, kenapa dipakai? Kita lagi kajian ya, jadi yang dipakai ya. Enggak enak kan gitu kan. 1, 2, 3. Mas Eko lagi sibuk loh. Tadi bilang aja, Mas Eko lagi sibuk. 1, 2, 3. OTW, OTW. OTW. Aduh sih lah. Ryan. Perutnya ini. Tanya kayak Mel banget. Langsung buka. Langsung Pak Ustadz yang buka, Pak Ustadz yang ngasih materi, Pak Ustadz yang doa. Semua amalan baik diserahkan semua. Satu paket. Udah satu paket dah pokoknya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah bukan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada yang terhormat Sohibul Bait Mas Denny dan Mbak Meli serta keluarga. Kemudian yang terhormat Mas Nano dan Mbak Pini. Kemudian yang terhormat Mbak Sulan dan Mbak Sri. Kita ada Yang pasangannya. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kediaman Mas Denny dan Mbak Meli ini. Semoga kehadiran kita, langkah kaki kita serta niat kita mendapat ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta Sohibul Bait dengan tempat dan jamuannya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang tetap istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa merealisasikannya. Salah satu niat kita yang sudah direncanakan di grup yang diusulkan sebenarnya oleh Ata dan Mbak Pini agar kita bisa kopdar atau bertemu lah ya, silaturahmi. Terserah mau di rumah Ata, udah pernah sih di rumah Ata ya, ataupun di tempat rumah teman-teman semua, apakah Jalan Pisang atau di rumah masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita bertemu. Semoga pertemuan kita ini menjadi langkah untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita buka dengan doa menuntut ilmu
dimulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah teman-teman semua, ya, kita flashback sedikit. Sebenarnya kita di Jalan Pisang ini sudah mungkin kalau dihitung berapa tahun ya? 45 kan seumuran aku bawa ke sini kata mama Oh, sih gitu ya? gitu. gitu. Kan yang mama cerita kesini kan 79 ya? Oktober, iya Iya, Oktober 79, aku jual Desember 79 gitu kata mama sih. Kalau saya ingat saya kesini kelas 3. Itu cawu pertama, cawu pertama tahun 78. Nah, saya masih ingat tuh langsung ke sekolah di BJ 1. Kemudian dipindah ke BJ 2, pindah ke BJ 4, pindah ke BJ 5, pindah ke BJ 6 terakhir dah tuh sampai lulus. Ya. Jadi sekitar mungkin selisih minggu dan bulan gitu ya. Masih gampang dulu pindah Ya, sekolah. karena memang BJ 1 Nah, dan BJ 2 tuh ketika kita pindah tuh muridnya banyak, akhirnya dibagi 2. Terus ketika BJ 4, BJ 5 jadi mereka butuh murid. Nah, ngambil dari BJ 1 ke BJ 2, pindahin. Yang dari BJ 1 ke BJ 4, yang dari BJ 2 BJ ke 5. BJ 5. Ya. Terus ketika BJ 6, BJ 7 jadi, mereka juga butuh murid. Akhirnya diambil dari BJ 4 dan BJ 5. iya. Nah, saya yang di BJ 5 pindah ke BJ 6, BJ BJ 4 ke BJ 7 gitu. Jadi sampai terakhir di BJ 6 sampai lulus. Enak kayak gitu ya. Ya, pindah-pindah makanya SD-nya di mana? SD-nya banyak. BJ 7? Iya. 7 tadi. Heeh. Jadi 4 ke 7 kan? Pokoknya masih generasi ini mah nggak ngerasain. Iya. Eko sama saya ngerasain Iya. tuh BJ 1, BJ 2, BJ 4, BJ 5, 6, Iya. 7 itu ngerasain tuh. Iya, makanya bisa. Cuman lupa itu di sana berapa lama. Kayaknya sih di BJ 2 itu agak Ini cepet itu cepet itu BJ 1, BJ 2 cepet itu. ya. Nah, itu masih cawu pertama ketika pindah dari Grogol waktu itu. Sama Sulan Grogol juga ya? Udah lahir juga. Grogol. Kalau ini Oh iya Udah benar. lama TK Indria, TK pertama lagi Iya. ya. Lahir di Grogol. Ada sekolah itu. nggak lahir di Grogol ya? Di Grogol? Oh iya, Grogol. Iya, iya. Iya benar. Erwin baru di sini, Depok. Erwin 80. Jadi di Jalan Pisang ini istilahnya tempat kita besar lah ya. Jadi itu merupakan salah satu dari memori indah lah gitu ya. Benar Jadi- Oktober ini Mas 45 tahun tapi nggak tahu 45 tanggalnya tahun, ya. ya. Pokoknya pindah ke Depok kayak gitu. Jadi 78 sampai 97 kalau saya di sini. Sampai tahun 97 nikah, langsung pindah tuh ke Mampang. Jadi sekitar 19 tahun di sini nih. Di Jalan Pisang. Nah, tahun 97 sampai sekarang sekitar 24 tahun, 28 tahun ya. 27 ya. Sama ya, 97 dan 27. Anak saya yang gede kan 26. Iya betul. Iya. Dan kan belum punya cucu. Udah punya cucu? Belum. Kalau anak cowok agak lama emang ya. Tapi kalau anak cewek lebih cepat. Jadi kenangan selama di Jalan Pisang, kita besar sekolah, kemudian itu merupakan salah satu dari karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memulai istilahnya kehidupan di dunia ini ya, dimana kehidupan dunia ini kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang yang baik gitu ya. Dan dalam kehidupan kita ini kita banyak pilihan. Waktu itu memang kita pilihan-pilihannya ya
mengalir begitu aja ya, tidak istilahnya diprogram atau di setting harus begini gitu. Jadi berjalan sesuai dengan masanya gitu. Jadi ketika SD masuk SMP seolah gampang gitu ya, masuk ke SMP 2 istilahnya dikoordinir sama guru sekolah gitu, langsung masuk SMP 2. Dari SMP 2 juga dikoordinir langsung masuk SMA 1. Ya mungkin cuman sejarahnya mungkin masing-masing beda ya, ada yang mungkin nggak masuk SMP 2, SMP 1 atau masuk ke swasta gitu. Cuman memang kita waktu SD dari SMP itu salah satu targetnya adalah SMP negeri gitu kan. Ya, alhamdulillah kita bisa mencapai target-target yang sudah kita istilahnya rencanakan di kita masing-masing gitu. Kalaupun yang nggak berhasil masuk negeri, tetap ingat sampai sekarang masuk swasta mungkin. Ya kayak Atta di Sejahtera gitu ya. Sampai sekarang masih maksudnya sukses lah gitu ya, berhasil menjadi salah satu dari teman kita yang bisa lah itu sampai anaknya sukses juga gitu. Itu merupakan salah satu dari pengalaman hidup kita yang bisa kita ambil. Jadi dari hal-hal tersebut kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inti dari kehidupan kita adalah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dilahirkan dari orang tua yang alhamdulillah sudah memeluk Islam, sehingga kita bisa melanjutkan estafet dari orang tua kita untuk melanjutkan menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menjadi tolak ukur adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap kehidupan kita yang sehari-hari ini banyak mungkin cobaan, ujian dan rintangan. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka serasa lebih mudah gitu ya. Serasa lebih ringan dan tidak mencari jalan-jalan yang lain untuk mencari jalan keluar. Yang mana seperti kita mungkin mendapat ujian dipecat atau dikeluarkan dari tempat kerjaan kita. Mungkin bagi orang-orang yang tidak berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya, mungkin pelariannya tidak ke hal-hal yang baik gitu. Justru pelariannya kepada hal-hal yang buruk seperti dugem atau kemana gitu ya. Apabila dia tidak misalnya memiliki kerjaan, dia mencari jalan-jalan yang lain seperti mencuri ataupun merampok gitu ya. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang yakin bahwa kita semua adalah milik Allah dan kita semua adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sabar gitu. Apabila ujian itu datang, kita berusaha untuk bersabar dan tidak mencari jalan-jalan yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pertemuan ini kita merupakan salah satu dari anjuran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bertemu dengan teman-teman lama, dengan saudara-saudara kita yang dulu pernah bertetangga gitu ya, pernah berteman. Itu merupakan salah satu perwujudan dari silaturahmi. Jadi kita menjalin
silaturahmi, menjalin persaudaraan yang sudah kita jalin sejak dahulu sehingga bisa tersambung kembali dan kita bisa menemukan kembali kenangan-kenangan zaman dahulu yang indah, sehingga dengan pertemuan ini kita bisa sama-sama beribadah ya. Karena seperti kita ketahui, kita mungkin sudah, kayak saya udah 50 lebih gitu ya, mungkin ada yang 49 gitu. Nah itu ke depannya kita mau ngapain gitu kan. Tentunya kita berusaha untuk sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat sebaik-baiknya gitu. Mencari banyak sekali pahala dan juga amal soleh, sehingga di waktu-waktu ke depan kita bisa meningkatkan amal soleh, bisa meningkatkan ibadah kita, bisa merawat anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa meneruskan estafet kita yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan sampai seusia ini bisa menghirup udara, bisa melaksanakan aktivitas dengan sehat ya. Tidak diberikan penyakit yang berat gitu ya. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Jadi kita bertemu bersilaturahmi ya. Itu jangan kita anggap sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulal jannah illa qati'ar rahim. Hadis riwayat Muslim. Tidak masuk surga seseorang di antara kamu yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita menyambung silaturahmi itu pada intinya adalah kita ingin meraih surganya, ingin memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah untuk menghubungkan silaturahmi. Silaturahmi yang kemana saja gitu ya, yang bisa kita hubungkan. Tentunya ada dalam surat An-Nisa 23 adalah orang-orang yang terdekat terlebih dahulu dari kita gitu. Yang pertama adalah kepada ibu dan bapak. Itu adalah yang paling utama gitu. Kalau kita ibu dan bapak masih ada, maka itu yang perlu kita hubungkan. Yang perlu kita, atau kalau para ulama mengatakan bahwa dengan keluarga ya, keluarga yang wajib ya istilahnya, keluarga yang wajib yang terdekat itu adalah hubungannya wajib. Jadi harus kalau kita misalnya rumahnya jauh, harus kita silaturahimi gitu. Harus kita datangi kepada ibu dan bapak kita. Misalnya ibu dan bapak gitu, yang ada bapak gitu ya. Nah, bapak utama. Tapi kalau misalnya ada bapak dan ibu gitu, maka itu yang paling utama. Jadi kalau ketika Rasulullah pernah ditanya, siapakah yang perlu kita hormati terlebih dulu, ibumu dan bapakmu. Jadi yang lebih afdal adalah ibu. Ketika kita misalnya disuruh oleh ibu, maka itu yang harus jadi prioritas. Kemudian bapakmu. Kemudian setelah ibu dan bapak adalah adik dan kakak. Jadi ketika kita punya adik atau punya kakak,
rumahnya berjauhan, maka harus saling, mereka itu saling mengunjungi gitu ya, saling bertegur sapa. Apabila adik membutuhkan sesuatu, maka kewajiban dari kakaknya adalah untuk membantu semampunya dia gitu. Begitu juga kakak ketika mendapat kesulitan, maka adik yang lebih utama adalah membantu. Kemudian yang berikutnya adalah kakek dan nenek gitu. Apabila misalnya kita masih punya kakek atau nenek, maka itu lebih utama kita hubungi, kita silaturahimi, dan kita bantu, kita datang. Setelah itu apa? Paman-paman kita, bibi-bibi kita gitu. Kalau mereka masih ada, maka itu yang lebih utama. Jadi seperti Mbak Meli nih, maminya masih ada, maka itu lebih utama. Silaturahmi ke mami. Datang apa seminggu sekali, apa kalau nggak bisa seminggu 2 minggu sekali, sebulan sekali. Yang penting harus kita kunjungi gitu. Itu adalah wajib. Kemudian kalau misalnya kita punya anak ya, jadi hubungannya mahram ya, hubungan mahram yang paling utama, yang wajib. Kemudian setelah anak adalah anak dari adik kita atau anak dari kakak kita. Istilahnya apa? Ponakan gitu. Ponakan masih ada hubungan nggak? Masih ada hubungan. Jadi itu misalnya ponakan ke paman, paman ke ponakan, itu utama dalam hubungan tali silaturahmi. Kemudian anak dari sepupu kita gitu. Nah kalau sepupu kan udah sepupu kita ya, sepupu dulu ya. Kalau sepupu kan jadi satu apa, adik kakak ya. Kakek nenek gitu. Jadi bapak kita punya adik, Iya. terus adiknya punya Punya anak. Nah itu sepupu kita. Ya. Seperti di saya ini ada arisan keluarga, cuman dari bapak sama adiknya bapak gitu. Pak Jajuli sama Leis ya. Pak Jajuli anaknya 3. Leis adiknya bapak punya anak 3. Nah dari anak 3 ini masing-masing punya anak. Nah ketika ngumpul lumayan banyak, padahal dari 2 ya. Jadi istilahnya itu kalau di Betawi itu jangan sampai mati obor gitu. Ya. Istilahnya anaknya saudara kita nggak kenal gitu ya. Nah dengan pertemuan itu merupakan salah satu dari wasilah atau sarana untuk silaturahmi. Kayak Sulan yang mungkin ada 4 ya. Nah anak masing-masing punya anak gitu. Nah itu kalau bertemu mungkin forumnya bisa di sini atau di rumah Mbak Tati, dan masih banyak lagi gitu. Jadi itu, jadi salah satu sarana dari silaturahmi adalah tujuannya untuk kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekali perintah-perintah Allah untuk silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu manfaatnya adalah memperoleh rezeki. Kita datang ke rumah Mbak Meli, disuguhin kopi gitu, rezeki itu. Iya, Ya. betul Mas. Kemudian ketan gitu, itu rezeki. Wah kita nggak nyangka kan mau disediain kopi dan ketan gitu. Itu rezeki. Jadi dengan silaturahmi kita memperoleh rezeki yang tidak kita duga-duga. Juga dengan silaturahmi juga kita bisa Allah panjangkan umur ya. Bukan dalam arti umur yang sudah Allah tetapkan ini dipanjangin gitu ya, tapi istilahnya dengan pertemuan ini kita bertambah keberkahan.
Jadi dengan pertemuan ini kita mendapat pahala kan, mendapat pahala. Kalau di rumah tidur mungkin beda, tapi kalau dengan bertemu ada jalan ke sini, langkah kaki kita satu diampuni dosa, yang langkah berikutnya ditingkatkan derajat kita. Ya. Makin jauh makin banyak pahalanya. Sorry paling jauh. Iya, sering paling jauh. Oh, Indonesia masuk ke ampun, panas-panasan, buat Indonesia. Itu payung. Iya. Paling jauh. Jadi silaturahmi banyak sekali manfaatnya buat kita, dan Ini juga jauh kan. itu bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu. Jadi tidak ada yang rugi dalam bersilaturahmi. Ya. Apalagi di sini kita istilahnya mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi salah satu hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Gitu. Jadi Allah memberikan pahala yang istilahnya surga gitu. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk meraih satu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalanmu untuk menuju surga. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu kita kesini kemudian niatnya untuk silaturahmi, untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi itu salah satu kelebihan dari umat Islam adalah silaturahmi kepada kerabat terdekat. Ya. Jadi kalau kita lihat nih di dunia ya, salah satu yang menyebabkan rusaknya ya lingkungan keluarga di barat ya adalah mereka tidak peduli terhadap saudara terdekat gitu ya. Jadi kalau budaya barat itu kan ketika dia umur 17 tahun maka orang tua udah tidak berhak untuk menanggung kehidupannya dia, istilahnya diusir dari rumah lah gitu. Cuman ada kelebihannya, jadi mereka bisa mandiri gitu ya. Cuman bagi mereka yang bisa mandiri, kalau yang nggak bisa gimana gitu. Nah itu ada salah satu kelebihan daripada sistem kekeluargaan dalam Islam gitu ya. Kiai Baha ya, Ustaz Baha ya, Gus Baha ya, sudah pernah meneliti bahwa dia itu melihat bahwa sistem kekeluargaan dalam Islam itu adalah suatu yang sangat baik dan universal gitu, dan bertahan sampai dunia kiamat lah ya. Yang mana dalam kehidupan keluarga, kalau misalnya rezeki satu orang itu bisa dimanfaatkan 2 orang, rezeki 2 orang bisa dimanfaatkan 4 orang, rezeki 3 orang bisa dimanfaatkan 6 orang. Coba kalau kita lihat dalam keluarga nih ya, misalnya saya berlima nih, kalau kita berlima ini makan di restoran kan mahal gitu ya. Nah ketika kita masak sendiri di rumah, istilahnya misalnya ada duit cuma 20.000 nih gitu ya, buat masak nasi sama tempe goreng gitu ya. Nah itu nasinya banyakin, tempenya dibelah kecil-kecil gitu ya. Kemudian saya makan, istri makan, 3 orang anak saya makan, cuma modal 20.000 gitu ya. Nah jadi di situ menandakan bahwa sistem kekeluargaan ini adalah sistem yang istilahnya dari segi ekonomi itu lebih irit, kemudian dari segi kerahiman gitu ya, dari segi kekeluargaan itu baik gitu. Jadi menumbuhkan secara psikologis tuh anak-anak
anak-anak dekat dengan orang tua, kemudian orang tua dekat dengan anak, dan anak diarahkan untuk menjadi anak-anak yang baik dan nurut gitu. Coba ketika terjadi syariat itu yang dilanggar gitu ya. Ketika anak kabur dari rumah, kemudian setelah kabur dia pergi kemana, merantau, jauh dari orang tua nyari juga susah, nggak tahu, nggak ada info istilahnya, maka itu akan mengakibatkan kendala di sosial gitu ya. Apakah dia nanti di sana ketemu teman yang baik gitu ya. Misalnya dia pergi ke Bangka, di Bangka cuman dapat info dari temennya, lu sini aja lo, tinggal sama gua gitu kan, di Bangka gitu. Nah di sana dia kerja serabutan, kemudian dia mau ngapain kita orang tua nggak bisa mantau gitu ya. Apakah dia pergaulannya baik atau pergaulannya buruk, nggak ada yang mantau. Kemudian dia ketemu dengan perempuan dari mana-mana, dari negeri lain atau dari provinsi lain, dari yang kita tidak tahu. Kemudian mereka nikah atau kumpul kita nggak tahu gitu kan. Nah kemudian ketika mereka nikah atau apa, terus ada masalah cerai atau berpisah gitu, anak-anak yang dilahirkan tidak terkontrol oleh orang tuanya sebagaimana orang tuanya yang rukun gitu ya. Maka itu mengakibatkan kendala-kendala sosial gitu ya. Jadi seperti anak-anak jalanan atau pemulung gitu, atau anak-anak putus sekolah, itu disebabkan karena seperti itu gitu ya. Jadi ada syariat yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi seperti itu. Yang bikin repot adalah siapa gitu. Kalau di lingkungannya dia RT-nya repot gitu. Kemudian RT-nya nggak bisa menangani, RW-nya repot, RW nggak bisa menangani. Terus sampai pemerintah, Satpol PP turun tangan gitu. Kemsos turun tangan gitu ya. Karena itu kalau makin besar ya makin banyak sekali yang kadang RT RW nggak bisa menanggulangi. Kadang sering kejar-kejar gitu kan, anak-anak gelandangan atau anak-anak pang gitu. Itu adalah rata-rata melanggar syariat, anak-anak yang tidak mau istilahnya menuruti kemauan orang tua. Dia kabur, udah ngumpul dengan anak-anak, udah gak bisa diatur gitu kan. Dia mau nato, mau diapain gitu, mau ditindik apa gitu. Karena kalau udah ini kan bebas gitu. Bahkan norma-norma masyarakat yang ada di sekitarnya ya, kalau kita lihat di Betawi itu kan rata-rata religius gitu ya. Tapi orang-orang yang broken home ini itu nggak ngelihat norma-norma itu gitu. Misalnya warga Betawi pada sholat ke masjid, dia mah cuek aja. Karena memang dia nggak ada ikatan gitu ya. Dia nggak enak sama tetangga, nggak ada. Karena dia bukan orang situ dan dia orang mana gitu. Nggak mau diatur lah gitu. Jadi itu yang menyebabkan kendala-kendala tersebut adalah melanggar daripada syariat Islam. Jadi dengan adanya forum keluargaan, silaturahmi, itu semakin mempererat kekeluargaan, kemudian kemasyarakatan, bahkan negara ya. Negara Indonesia kalau di sensus gitu ya, yang putus sekolah atau yang pengangguran gitu ya, mungkin banyak gitu. Tapi pengangguran ketika dia masih ada orang tua masih bisa istilahnya ngasih makan anak-anak yang pengangguran ini gitu ya. Nah mungkin kayak anak saya nih di rumah aja gitu, masih mending di rumah lah daripada keluyuran gitu kan. Walaupun di rumah gitu main game, yang penting sholatnya tetaplah sholat, walaupun sholat dia nggak mau di musola gitu ya atau di masjid. Minimal dia sholat, nggak kemana-mana, nggak keluyuran, itu orang tua udah senang. Kalau saya begitu ya, anak laki gitu kan, kalau udah keluyuran kan udah bergaul mana kita ngeri gitu. Alhamdulillah kalau misalnya dia udah kerja ataupun kuliah, kita udah seneng lah gitu.
Jadi dampak dari silaturahmi itu sebenarnya berdampak kepada seluruh negara. Misalnya Indonesia, kalau kita lihat Amerika tuh dilihat superpower gitu ya, tapi di dalamnya kropos ya, karena banyak kriminalitas, kemudian banyak orang broken home gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube tuh banyak sekali istilahnya kota zombie ya, pernah lihat gak? Oh, zombie. Kota zombie ya. Jadi Itu di peninsula itu. di mana tuh? Peninsula. Iya. Jadi warganya itu kecanduan narkoba, ya. Kemudian sudah overdosis gitu ya. Jadi harus butuh sesuatu, makanya banyak yang di pinggir-pinggir jalan pada bergeletakan, ada yang jalan kayak zombie gitu kan. Nah itu nggak ada yang ngurus dia ngurus sendiri, kemauan sendiri, diatur kagak mau, ya udah gitu. Karena kalau di Amerika kan dia 17 tahun udah nggak lo gue gitu kan, orang tua sama anak udah nggak saling bantu. Beda dengan di Indonesia. Jadi dengan adanya sistem Islam, syariat Islam yang mengharuskan kekerabatan itu erat dan juga saling bantu membantu, itu menyebabkan terjadi kebaikan untuk semua dah. Jadi walaupun nganggur ya, kayak Kiki nih di rumah lagi nggak kerja gitu, tapi ibunya yang menanggung gitu. Jadi walaupun secara persenan kita pengangguran banyak, tapi tingkat kriminalitas, tingkat pendapatan tetap gitu stabil gitu. Nggak terjadi kerusuhan sosial atau segala macam gitu. Berbeda dengan di negara lain, terutama di luar negeri. Dan di luar negeri banyak yang mulai sadar orang-orangnya dan menganggap bahwa sistem kemasyarakatan dalam Islam itu adalah yang terbaik, sehingga banyak mereka di Inggris, di Prancis, Amerika yang tertarik dengan Islam itu. Jadi dalam Islam itu memang sangat terstruktur ya, hanya menyembah pada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Kemudian perempuan diharuskan berhijab, sehingga menyebabkan memakai jilbab, hingga menyebabkan tidak terjadinya ya seks bebas atau apa gitu di sana. Sehingga dengan banyaknya mereka masuk Islam itu berpengaruh pada negara itu ya. Ya mungkin Inggris dengan mayoritas Islam semakin menjadi baik gitu. Jadi dengan individu-individu yang baik sehingga menjadi komunitas yang baik gitu. Dan itu berawal dari silaturahmi. Yang pertama adalah yang dari keluarga. Nah kita dari tetangga nih ya, karena dalam Islam tuh sangat menjaga gitu ya, sangat menjaga kewajiban, hak dan kewajiban. Kayak Mbak Pini sama Ata ada kewajibannya, kewajiban saudara. Mbak Pini sama Sri tetangga tuh samping-sampingan, nah, kewajiban tetangga. Jadi ada yang saudara, kewajiban saudara. Kalau saudara di sampingnya tetangga, berarti ada dua kewajiban. Kalau Mbak Pini sama Mbak Sri kewajiban sebagai tetangga gitu. Nggak boleh ngetok-ngetok temboknya gitu ya. Kalau nggak izin dulu masang jemuran gitu ya di temboknya Mbak Sri, kalau ngomong gitu. Harus izin ya itu. Iya, harus izin. Teman-teman sendiri ya. Aku suka naik-naik gitu nanti. Nah, iya. Wah gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau manggil gitu. Cuman kalau misalnya Manjat manggil iya, sapi gitu. kalau kita mau mempergunakan istilahnya fasilitas orang lain, kita harus izin gitu ya. Sehingga terjadi hal-hal yang baik gitu. Kalau ada izin kan insya Allah tidak akan terjadi nggak enakan ya. Buat bekal aja nih, buat bekal. Apa
Udah bekal kan? Buat bekal. Ya maksudnya ini buat bekal ini aja. Hadis-hadis lah, hadis-hadis. Nah ini baru Mbak Jajuli Buat nih. bekal. Nurut Mbak Jajuli yang keluar nih. Jadi. Maksudnya ada bekal, ada bekal. Ada Mbak Jajuli ini nih. Iya, Mbak Jajul. Istilahnya bekal. Hadis-hadis. Ini ada 4 hadis tentang silaturahmi. Tulis tangan semua nih. Kalau jelek jangan di ini ya. Nah, kalau bagus lah. Bagus lah. Sri bisa baca gak? Yang nomor 1. Saya dahulul jannata ya. Qatiya'u rahim Rahim. Ya. rahimin Rahimin. Pendek. Rahimin. rahimin. La artinya apa? Tidak. Tidak. Ya ada hulu. Tidak jadi bahasa Arab ya, oke. Nah, nomor 1 di bawah. Itu terjemahannya. Ya ada dulu masuk ya. Iya. Tidak masuk. Tidak masuk. Nah, Itu nomor 1 ada tuh istri di udah bawah. tuh di situ. Oh, iya. Nah. Baik banget udah ditulis Terjemahannya itu. tuh. Oh gitu. Nah, ya dahulu tidak masuk al jannata surga qati'u Ya. orang yang memutuskan rahimin silaturahim. Silaturahim. Iya. Itu bedanya silaturahim sama silaturahmi. Iya. Kalau menurut Al-Bahjah siapa? Itu Gus Ustaz. Gus bukan. Eh, Siapa? Ustaz Yahya. Yahya. Ah, Ya. Itu Ustaz Yahya. Yahya ya. Itu sama aja gitu ya. Oh, sama aja Cuman silaturahmi. kalau sama Ustadz yang lain bilang kalau silaturahmi itu silaturahmi untuk umum, untuk umum. Kalau silaturahim Ada keterikatan. khusus untuk yang Saudara. rahim itu kan yang Rahim. dari Ya, yang satu dari rahim kandungan, itulah. satu kandungan. Ya. Nah itu yang terdekat, keluarga yang terdekat. Oh, silaturahim. Silaturahim. Silaturahmi Silaturahmi umum, itu umum. baik itu yang saudara dekat, saudara jauh, Ini kan ini tetangga. kayak kita nih Iya, silaturahmi. silaturahmi. Ah, Nah kalau silaturahim, silaturahim. nah, Adik kakak ya, adik kakak, saudara. adik kakak, Ah, adik kakak, gitu. Nah, itu. silaturahim. Gitu. Nah kalau Ustadz Yahya tadi sama aja itu cuman bahasa Arab Istilahnya aja, aja. diterjemahin ke bahasa Indonesia mau silaturahmi boleh, mau silaturahim boleh gitu. Hmm. Nah Ustadz yang lain mengatakan bahwa itu berbeda, silaturahmi itu umum, baik itu yang dekat maupun Iya, jauh, benar, silaturahim begitu ya. untuk yang dekat, Saudara. rahim, Rahim. ya dilihat dari rahimnya. Gitu. Oh, kirain cuma istilah doang lah, bener loh. Kalau iya bener, kira itu silaturahmi itu hanya istilah aja Iya. gitu. Oh ternyata lebih ke situ ya. Ya, Iya, rahim. rahim sama rahmi, ya. Hmm. Silaturahmi sama silaturahim. Mana? Yang berikutnya Mbak Pini, Oh, bacanya nih semuanya nih. ya namanya aja. Oh, nomor 2 ya? Nomor dua. Oh ya, man salahu alyun sa'alahu fi rizki alyun sa'alahu fi atarihi falyasil rahimahu. Ya, Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Oh, Man apa artinya? mana siapa? Ya, syarrahu, Senang ya, an an itu yang apa? Yang diluaskan. an bisa yang atau Oh, ya. yang diluaskan, Yang diluaskan rizki. Lahu. lahu lahu bagi dia. baginya. Baginya ya. Di dalam atau di di rizki. Dalam rizkihi, rizkinya. dalam rizkinya Atau yunsa'alahu Insa'alahu dikenang. dikenang fi Fi asarihi dalam Dalam. bekasnya, jasanya. bekasnya atau jasanya Fal yasil fal yasil maka sambunglah. Mm-mm. Fal yasil rahimah rahimah ya silaturahimnya. ya
Oh, jujur. Kan dia lebih cepet nih. Iya ya, nggak terasa ya. Satu lagi, 2 lagi deh. Udah sampai selesai ya tadi ya? Udah tuh. Nah, Sulan bisa? Nggak bisa. Bang Elita. Ryan. Ryan. Udah habisin aja banyak kode semuanya. Ryan? Ayo baca. Nggak bisa. Malu. Panana dah. Sifat muda abika la Hu taqwa Fayid Fi'a Allahu Nuraka. Iya. Ifad jagalah atau hormatilah Buddha yang disukai abika ayahmu ya. La taqta'u, janganlah kamu memutuskan fayud fi'a, maka Allah akan memadamkan Allah nuraka, cahayamu. Jadi istilahnya orang tua kita punya sahabat ya, maka kita sebagai anaknya dilanjutkanlah gitu ya, silaturahmi dengan sahabat ayah kita gitu ya. Misalnya Wak dengan Pak Jajuli, nah anak-anaknya harus akrab. Dulu padahal kan pada ini gitu kan, nah itu dia ini seperti ini sebetulnya kita udah menjalankan, maksudnya tuh Hadis ini. mengamalkan hadis ini gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan maka Allah akan memadamkan cahaya. Kemudian in tamassak bima amartuhu bihi dakhalal jannah. In jika nomor 19 in tamassak jika memegang bima amartuka dengan apa-apa yang amartuhu aku perintahkan dengannya bihi dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi barang siapa yang memegang apa-apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Jadi salah satu perintahnya adalah bersilaturahmi. Nah, sehingga dengan bersilaturahmi mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal alamin. Bekal ya. Ya paling boleh masuk surga kan gitu lumayan nih udah iya, surga. Surga dunia ini kan taman-taman surga. Iya Taman betul, ilmu, majelis taman ilmu surga. taman-taman surga. Iya. Masya Allah taala. Udah ajan dari kami cukup sekian. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim min sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kalau mau biar asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak Pak Jajul ini ada gini iya. bekal. Iya sih, ingat sih. Iya, bapak kalau ngaji di Iya. bapak kan bawa gono. Iya. Oh, ya, dia ingat banget. Iya. Ya kalau Oh,
iya dulu begitu Pak. Iya. Dulu kalau malam apa ya? Malam Jumat ya? Dulu Bapak ngaji. Pernah iya berganti gitu ya. Iya. 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 Ya benar Om Jajuri. Kok ini banget ya kita nurun ya. Dulu gurunya Pak Jajuri sama Pak Parno. Iya Pak Parno. Iya Pak Parno. Parno. Iya benar-benar. Ingat banget ya. Yang cowok sholat di masjid. Iya. Menjadi Jadi kalau apa namanya kita ada yang mau nikah ya, mereka pengen bapak-bapak yang itu ya. Iya. Ingat banget ya. Mm. Keinget. Iya, tahu lah. Ingat banget tak? Itu banyak Dari itu. situ. Bapak ketikan-ketikannya banyak. Iya. Itu Bapak di arisan kita. Keluarga tuh. Itu bikin koperasi gitu. Jadi bagi anggotanya yang mau minjem dana boleh gitu, disediain. Tahun dalam keluarga gitu ya. Akhirnya dibikin, dibilang katanya ini ada dana dari dompet Bapak, dia bilang gitu. Dompet Bapak, padahal mah dana Bapak ini. Akhirnya transfer ke saya. Akhirnya dibentuk tuh saya sekretaris bendahara, sekretaris bendahara itu sama dari saya ketuanya, bendahara ini dari anaknya Leis sama mantunya gitu kan. Akhirnya store 50 juta gitu. Akhirnya sampai sekarang masih muter. Itu? Heeh. Tapi Bapak ngomongnya ini ada dana yang masih dari Republika tuh, apa dompet Bapak gitu pokoknya. Saya bilang, duit Bapak mau transfer dari rekening Bapak. Tapi masih ini, 50 juta dia ngasih ya. Sekarang udah lebih loh, udah mungkin udah 60 juta kali. Jadi muter, jadi keluarga minjem, pulangin infak gitu. Jadi nggak ada bunga gitu. Nggak ada infak, pokoknya infak aja. Infak aja pokoknya. Jadi kita keluarga yang lagi butuh gitu gitu. ya. Alhamdulillah masih berputar itu. Peninggalan Bapak. Iya. Kalau yang lain kan udah kita habisin ya. Misalnya dapat berapa gitu. Jadi Bapak jatah 50, waktu jual tanah itu empang. Dapat 200 juta tuh. Saya 50, 50, enak 50. Nah, Bapak 50 tuh. Nah, ini mungkin duit yang itu. Kalau kita udah ganti genteng kan berarti itu, ganti genteng atau beli motor apa segala. Amal jariahnya Ada sekarang. harus kita contoh itu ya. Iya. Beda zaman. Beda zaman. Iya beda zaman deh, ini mah beda zaman wae. Di mana ya? Istiqomah sih, yang dekat mah, Bang. Pakai motornya jalan jauh kok. Mau jalan apa motor? Jauh Mas Eko. Panas kok. Bisa gobios dia. Iya. Apa ya? Tinggal lagi itu sini. Ya, saya tinggal dulu ya. Iya.